Baik ya, hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang metode simplex. Jadi metode simplex ini salah satu teknik ya dalam menentukan solusi optimal uh, dalam persoalan program linier. Nah, nanti kita di sini akan kembali menggunakan teknik eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi mudah-mudahan masih ingat dengan eliminasi Gauss-Jordan ketika kemarin kuliah aljabar linier ya. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif. Maksudnya iteratif adalah uh, penentuan solusi optimal dilakukan tahap demi tahap disebut dengan iterasi. Iterasi ke E hanya tergantung dari iterasi sebelumnya atau I-1. Nah, jadi ini beberapa istilah, ada iterasi tadi, itu tahapan perhitungan, di mana perhitungan tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Kemudian nanti ada istilah variabel non-basis, ada variabel basis. Di tabel nanti akan kelihatan mana yang variabel non-basis. Variabel non-basis variabel yang diatur dibuat jadi nol. Jadi di iterasi itu variabel non-basis itu dianggap sama dengan nol. Kemudian ada variabel basis. Variabel basis adalah variabel yang nilainya bukan nol. Pada iterasi awal atau solusi awal biasanya jadi variabel basis adalah variabel select, yaitu jika fungsi kendalanya merupakan ketidaksamaan kurang dari sama dengan, atau variabel buatan jika kendalanya menggunakan persamaan lebih dari sama dengan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Jadi seperti itu. Jadi sama dengan jumlah fungsi pembatas. Artinya sama dengan batasannya. Kalau batasannya ada 3, berarti biasanya variabel basisnya ada 3. Gitu. Ada 2, berarti ada 2 juga. Kemudian ada istilah solusi atau nilai kanan. Nah, berarti nanti di kan ada kiri ada kanan. Maka solusi itu atau nilai kanan berarti yang berada di sebelah kanan. Variabel select adalah variabel ditambahkan ke model matematika untuk mengkonfirmasi ketidaksamaan yang asalnya kurang dari menjadi sama dengan ya. Contohnya yang misalnya kita tulis di sini X plus Y kurang dari sama dengan 1 misalnya. Itu kan kurang dari sama dengan ya. Nah, untuk yang kurang dari sama dengan, supaya bisa jadi sama dengan, maka ditambahi variabel select. Maka dia berubah menjadi X. Mana ini kursornya? Oh ya, X tambah Y tambah S. Variabel select ya, terus S. Itu sama dengan 1. Nah, ini namanya adalah variabel select ya, seperti itu. S-nya adalah variabel select. Kemudian karena variabel surplus itu untuk yang lebih dari sama dengan, yaitu dikurang dengan variabel surplus. Jadi misalkan X tambah Y, misalnya lebih dari sama dengan 2. Nah, maka kalau tambah surplus berarti X dikurangi surplus, X plus Y kurangi, jangan S lagi ya, misalkan B misalnya sama dengan 2. Maka B ini namanya adalah variabel surplus. Jadi B ini adalah variabel surplus. Seperti itu. Nah, B ini variabel ya surplus. Kalau S ini tadi variabel slack ya, seperti itu.
Jadi karena nanti kita ada keharusan mengubah pertidaksamaan menjadi samaan. Begitu ya. Lanjutkan. Kemudian ada istilah parabel buatan. Apa parabel buatan? Parabel buatan itu adalah ketika di sini ketika dia lebih dari sama dengan kayak tadi ya. Tadi kan X plus Y lebih dari sama dengan 2 tadi ya. Maka untuk yang perkara seperti ini supaya sama dengan dikurangi apa tadi anu Pit, dikurangi apa Pit? Hmm. Kurangi apa tadi namanya istilahnya parabel apa? Surplus ya kurangi B. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ, tapi tambahi lagi tambah variabel buatan. Kita singkat misalkan dengan sama dengan 2. Maka A ini disebut dengan variabel buatan. Ini namanya variabel buatan. Nah, nanti yang jadi variabel dalam basis di solusi awal tadi dikatakan adalah bisa variabel select atau variabel buatan. Kenapa? Karena itu yang bernilai koefisiennya positif, ya kan? Yalah. Kalau surplus kenapa tidak mungkin? Karena dia berkoefisien negatif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kenapa jadi dia dipilih yang berkoefisien positif? Karena nanti dia mampu membentuk namanya matrik identitas. Matrik identitas itu kan tidak ada negatifnya ya. Jadi kalau matrik identitas itu tidak ada negatifnya. Pasti 1001. Enggak ada kan? 100 negatif 1. Misalnya tidak begitu ya. Nah makanya yang menjadi variabel dalam basis di awal itu adalah surplus, select dan buatan. Kenapa? Karena dia berkoefisien positif ya. Kemudian nanti akan ada ketemu istilahnya kolom pivot. Kolom pivot adalah kolom yang memuat variabel masuk. Jadi nanti ada istilah variabel yang masuk, ada variabel yang keluar. Nah, ya jadi ada variabel masuk, ada variabel keluar. Dipilih yang mana sebagai kolom pivot? Dipilih nanti kalau dia persoalan maksimum, jadi kalau dia max, kalau dia di persoalannya maksimum, ya, kalau ini misalkan persoalan adalah maksimum, maka pilihlah yang paling negatif. Jadi pilih yang paling negatif. Kalau persoalan minimum berarti pilih yang paling positif. Kemudian nanti dipilih variabel baris pivot. Jadi setelah memilih kolom pivot, itu memilih baris pivot. Baris pivot adalah baris yang nanti akan keluar, memuat variabel yang akan keluar. Dari mana bisa menentukan baris pivot? Yaitu kolom kanan, minimum dari kolom kanan dibagi dengan kolom pivot. Nah, jadi nilai kanan dibagi dengan, nah jadi yang paling paling minimum, jadi paling min
paling minimum dari apa? Dari kanan bagi kolom pivot. Kanan bagi tulisannya. Bagi kolom pivot. Bagi kolom pivot. Nah, kemudian ada istilah elemen pivot. Apa itu elemen pivot? Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Itu sebenarnya kolom apa? Elemen pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Nah, ini ya. Jadi nanti khususnya baris baris pivot itu nanti akan dibagi semua dengan elemen pivot misalnya. Kemudian ada istilah variabel masuk. Ada variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis. Jadi variabel basis pada salah berikutnya. Dipilih salah satu di antara variabel basis pada setiap iterasi. Biasanya dipilih tadi yang paling negatif untuk yang maksimum. Karena ada yang masuk, maka ada yang keluar. Baik. Nah, ini beberapa langkah secara ringkas ya. Langkah simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan ke dalam persamaan intrinsik. Nah, jadi asalnya fungsi tujuan itu memang sudah persamaan, tapi diubah jadi persamaan intrinsik. Kemudian mengubah kesamaan menjadi kesamaan. Kemudian menambahkan parabel artifisial atau parabel buatan ya. Bahasa lain parabel buatan itu adalah artifisial. Tapi karena kita tidak ingin sial, maka saya lebih sering menyebutnya parabel buatan sajalah. Kalau manuk mah ada ndak sial om ya ada. Enggak ada hendak ya. Oke. Nah, baik. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, ini tidak ada ceritanya ya, pokoknya ada PT Kambang Harum. Sepertinya nih PPT-nya nih ada sebelumnya sepertinya ya, sepertinya ada sebelumnya yang menceritakan tentang PT Kambang Harum. Ya. Memang Kambang tuh ada yang kada harum, Pit? Ada, Pit? Ada. Apa namanya Pak Jeri? Oh, Refleksia. Nah, jadi Pak Jeri termasuk orang yang perhatian, Kambangnya diperhatikan. Seperti itu ya. Atau bahasa kitanya bangkai ya, bunga bangkai kan, bunga bangkai. Itu tidak harum. Pernah kamu lihat bunga bangkai anu judi? Oh sekali. Di mana? Oh di kampung. Oh, ya. Bau ya. Berapa hari baunya? Untung tidak dekat dengan rumah lah. Kalau dekat dengan rumah, wah itu tiap hari ya. Lidah yang kada pernah, no, Yudi melihat kembang bangkai yang kada pernah. Ya lidah.
Oh, pernah juga di mana? Oh, di internet. Masya Allah, Linda pintar banget ya. Internetnya sekalinya ada. Itu kada keciuman baunya lidah, kada keciuman baunya kalau di internet. Oh, melihat. Mestinya tadi salah pertanyaannya. Pernah mencium kah gitu nah. Tapi judi juga belum pernah mencium ya. Tapi kalau kalau merasakan baunya ya ya. Tapi tidak mencium sih. Kerajinan kalau mencium buah bunga bangkai ya. Merasakan sensasinya kata si Mayada. Bisa nanti Mayada bikin konten nanti apa sama bunga bangkai ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Fungsi tujuannya ini mau persoalan apa nih namanya? Maksimum atau minimum? Maksimum. Karena ada max-nya di situ ya. Maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 4x2. Batasannya adalah 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 6.000. 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 9.000. Kira-kira untuk mengubah ini menjadi persamaan, apa yang kita tambahkan si Najwa? Ayo tambahkan Najwa. Untuk dua persamaan ini kira-kira apa yang kita tambahkan? Supaya dia jadi sama dengan variabel apa? Variabel apa tadi namanya? Masih ingat variabel apa namanya? Ya, oke, select. Jadi ini kan tandanya kurang dari sama dengan. Maka supaya sama dengan, kita tambahkan dengan variabel select. Kita lihat di sini. Nah, langkah pertama ubah fungsi tujuan dulu menjadi persamaan intrinsik. Nah, ini. Jadinya Z dikurang 3x1 dikurang 4x2 sama dengan 0. Ya, ekstrinsik menjadi intrinsik. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengubah batasan-batasan asalnya kurang dari sama dengan menjadi sama dengan cara apa? Menambahkan variabel select. Yaitu menjadi 2x1 tambah x2 tambah s1. 2x1 tambah x2 tambah s2. Nah, ini variabel select s1 dan s2. Nah, sebenarnya sebelum ini itu dibuat dulu ya. Ini dibuat dulu persamaan standarnya. Apa persamaan standarnya sudah dimasukkan ke tabel. Maka ini kan bisa kita tulis ya. Tadi kan eh, fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya bisa kita tulis ulang di sini yaitu jadi apa? Z dikurang berapa tadi? 3x1 dikurang kurang 4x. Naham, aduh, hai. Kurang 4x2. Nah, bisa tambahkan, tambah 0s1, ya kan? Ini kan ada S1-nya. Tambah 0, 0s2. Nah, tujuhnya nih 0 S2 sama dengan 0 tadi ya. Nah, ini kita masukkan kemudian ke tabel. Nah, kita masukkan ke tabel di sebelah sini. Nah, ini kan Z. Nah, Z tadi kan 1 ya, koefisiennya iyalah. Nah, 1. Kemudian X1 tadi berapa? Negatif 3, ya kan?
Nah, coba kita lihat yang di sebelahnya tadi. Nah, ini kan. Nah, jadi satu, ya kan, koefisien Z-nya kan satu. Tulis satu tadi di sini. Ya kan. Jadi sini tulisnya Z, X1, X2, S1, S2, dan nilai kanan. Ya, di tabel. Saya ulangi. Ini baris yang Z ya. Ini baris Z. Baris Z berarti dari koefisien Z-nya satu. Negatif 3, negatif 4, 0, 0, 0, ya kan? Nah, lalu kemudian baris kedua, Z-nya kan nggak ada di sini, berarti 0 ya, ya kan? Nah, berarti X1-nya 2, X2-nya 1, ya kan? 1, S2-nya 0, karena nggak ada S2-nya kan? Di situ. Kemudian 6.000. Kemudian di sini, 0, 2, 3, 0, 1. Kemudian memilih kolom pivot. Nah, jadi langkah keempat memilih kolom pivot. Caranya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena ini persoalan maksimum, maka kita mencari nilai yang paling terkecil atau paling negatif. Dapat negatif 4. Maka kolom ini nanti menjadi kolom pivot. Kolom pivot ya. Ini bukan kolom kunci ya, kolom pivot ini. Ada misalkan aja. Ada maunya terganti berarti tadi. Nah, jadi X2 nanti akan masuk. Karena X2 itu akan masuk, maka harus ada yang keluar dari variabel dalam basis ini. Kan ada dua variabel dalam basis ini. Itu apa? X1 dan S2. Nah, karena X2 mau masuk, berarti harus ada yang keluar antara S1 dan S2. Bagaimana cara menyuruh keluar? Apakah disuruh bahuncis? Bisakah bahuncis? Erni bisakah bahuncis? Erni. Kada tahu bahuncis? Ya Allah, humpimpa tahu. Apa setelah Bahum Pimpah tuh apa terakhir yang dua orang tuh apa? Ah, besuit itu bahuncis kalau bahasa anaknya. Bahasa kandangan. Nah, oke, jadi ini yang masuk ke X2 ya. Lalu kita pilih baris pivot yaitu variabel yang keluar. Caranya bagaimana? Nilai kolom kanan. Nah, kanan apa sih? 6.000 sama 9.000 ya kan? Dibagi dengan nilai pada kolom pivot. Nah, yaitu 1 dan 3. 6.000 bagi 1 berapa? Oke, 9.000 bagi 3. Mana yang paling minim? 3.000. Berarti yang keluar adalah S2. Karena dia paling minim. Kan paling minimal tadi. Oke, gitu ya. Nah, maka baris pivot tadi 6.000 3.000. Maka itu akan keluar. Nah, maka S2 ini keluar. Nah, ini salah nih. Ini mestinya ini sudah karena sudah keluar, mestinya ini bukan S2 lagi, tapi X2. Ya baik ya, saya perbaiki saja di sini. Nah, ini jadi X2. Karena kan tadi sudah keluar. S2 kan sudah keluar, masuk X2. Nah, ini X2. Nah, kemudian tadi perpotongan, tadi kan ini kolom apa tadi? Kolom masuk. Ini adalah kolom pivot tadi, ini adalah baris pivot. Nah, perpotongannya di mana? Di angka 3. Maka untuk baris pivot semua dibagi 3. Apa jadinya? Jadinya seperti bawah, yaitu 0, 2 per 3, 1, 0, sepertiga. Nah, ini sudah dapat satu utama, maka fungsi satu utama menolkan yang di atasnya. Kan begitu ya. Ketika dapat satu utama, maka dinolkan di tempat yang lain. Kan begitu ya konsep konsep dari eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Nah, tersalah Judi.
Eliminasi Gauss Jodi ya. Jadi Gauss Jordan dari gantinya Yudi dan Gauss Judi. Karena karena bakalan lawan Fajri aja ya. Eliminasi Fajri Judi. Nah, itu bisa tuh ya. Jadi eliminasi Fajri Judi insya Allah bisa itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada ya. Oke, sampai sini aman ya. Aman ya, bisa paham semua. Nah, kita lanjutkan. Langkah ketujuh, nah, yaitu mengubah tadi. Nah, ini kenapa jadi negatif negatif 4 untuk baris Z? Ini untuk baris Z ya. Ini kan baris Z nih. Baris Z kan di sini negatif 4 ya. Di sini angka 1. 1 dikali dengan berapa supaya ketika ditambahkan dengan negatif 4 menjadi 0. Nah, maka di sini adalah pilihnya negatif negatif 4 ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadinya begitu. Untuk baris pertama jadinya seperti itu. Oke, sekarang kita coba mainkan di sini ya. Di sini kan 0. Iyalah, 0 lah. Nah, di sini 1 ya. Kita ingin menolkan yang ini, ya kan? Apa operasinya? Berarti baris X2, ya kan? Berarti negatif 4 ya lah. Positif 4 ya. Itu aja gini, 4 aja kita langsung ya. 4 kali baris X2, ya kan? Tambahkan Z. Nah, kita di sini jam gawinya. Biar ya kita tidak perhatikan di PPT-nya nih. Nah, coba ya. Kita lakukan itu. 4 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Ya kan? Kemudian 4 kali 2 per 3, 8 per 3. Ditambahi negatif 3, 8 per 3 berarti dikurangi 9 per 3, iyalah. Nah, berarti berapa tersisa? Negatif sepertiga, iyalah. Kok diam saja? Coba 4 kali 2 berapa? 8 kan? 8 per 3. Nah, 8 per 3 dikurangi 3. Nah, 3 itu kan sama aja dengan 9 per 3. Berarti sama dengan 8 per 3 dikurangi 9 per 3. Berapa tersisa? Negatif sepertiga. Oke, sekarang yang ini. 4 dikali 1, 4. Ditambah negatif 4, 0. Oke, 0. Sini ya. Ini 4 kali 0, 0 ya. Tambahin 0, 0. Oke, 0. Kemudian 4 dikali sepertiga, 4 per 3 tambahin 0, 4 per 3. Oke, 4 per 3. 4 kali 3.000, 12.000 tambahin 0, 12.000. Di sini 12.000. 12.000. Nah,
Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita ingin menolkan yang di sini. Apa yang kita lakukan? Ayo, apa yang kita lakukan untuk menolkan yang di atas satu utama ini, yang ini nih. Kita nolkan yang angka satu di sini. Apa, Fajri, yang kita lakukan, Fajri? Apa? Apa, Bet? Apa, Bet? Aduh, Jor. Apa? Husnul apa nol? Husnul? Ah, ya, oke. Negatif satu kali X2 ya, ya kan? Tambahi, tambahi apa? Oh, tambahi Z. Tambahi baris apa? Iya, tambah baris S. Satu. Maka apa jadinya? Di sini apa jadinya? Nol ya, tetap nol ya kan? Di sininya 4 per 3. Coba, negatif 2 per 3 ditambahi 2. 2 itu sama dengan 6 per 3, ya kan? 6 per 3. Berarti 4 per 3. Oke, betul. Ya, positif ya, 4 per 3. Negatif negatif satu, ya kan? Jadi negatif satu nih, tambahin satu jadi nol. Oke, yang sebelah sini tetap satu. Oke, yang sebelah sini, iya, min sepertiga, betul. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau benar tuh jangan ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu bila salah ya. Nah, yang sini berapa jadinya? 3.000. Oke. Nah, bisa loh. Ah, begitu ya caranya ya. Oke. Ngerti ya? Ah, mudah-mudahan ngerti ya. Nah, sama kan isinya? Nah, sama. Nah, nih, hasilnya kan ini jadinya. Nah, apakah ini sudah optimal? Apakah sudah optimal? Belum, selama masih ada yang negatif. Berarti ada lagi yang masuk. Siapa yang masuk? Iya, X1 masuk ya. Jadi nanti ini pula masuk. Wah, hebat ya Ipit. Masya Allah. Luar biasa Ipit. Satu masuk ya. Kemudian kita tentukan mana yang keluar. Bagaimana caranya? Yaitu 3.000 dibagi 4 per 3 dengan 3.000 dibagi 2 per 3. Ayo, mana? Apakah 3.000 dibagi 4 per 3 yang lebih minimum atau 3.000 dibagi 2 per 3? 3.000 bagi 4 atau 3.000 bagi 2 yang lebih kecil kira-kira? Bagi 4, tentu saja ini yang keluar nanti kan. Nah, ini yang keluar ya. Ini nanti yang keluar. Berarti nanti S1 diganti dengan X1. Sudah mulai lihai dah. Nah, nyer, nyer satu mat. Udah bisa. Nah, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ya. Berarti nanti baris yang keluar ini semua dibagi dengan 4 per 3. Karena 4 per 3 elemen pivotnya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sudah dia selesaikan nih. Nah, ini. Nah, ini selesainya. Oke. Oke, nanti perhitungannya nanti kita latihan ke depan ya. Jadi ini sudah jadi saja. Nah, sudah jadi ya semua dibagi dengan 4 per 3. Jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah, ini berarti dia melakukan 3 iterasi. Apakah ini sudah optimal? Sudah, karena tidak ada lagi yang negatif. Berapa didapatkan Z-nya? Z-nya adalah 12.750. X satunya berapa? X satunya adalah 2.250. X 2-nya berapa? 1.500. Jadi begitu caranya dan dia sudah optimal. Nah, sudah tidak memiliki negatif lagi, berarti tabelnya sudah optimal. Nah, ini didapatkan oleh PT Kambang Harum tadi, yaitu dia hanya punya keuntungan 12.750. Nah, jadi sedikit mana kulihannya ya. Oke ya.
Baik, itu penjelasannya. Sekarang kita akan coba latihan.